Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang peran teknologi informasi dalam e-budgeting. E-budgeting atau anggaran elektronik disusun secara digital ya, baik itu melalui web maupun melalui aplikasi. Jadi e-budgeting ini merupakan program dari pemerintah khususnya di bagian e-government untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di bidang anggaran. Nah, apa yang dimaksud dengan e-budgeting itu adalah sebuah sistem keuangan yang berupa seluruh dokumentasi keuangan perusahaan atau bisnis atau publik yang ditampilkan secara online dan bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki kebutuhan atau kaitan di dalamnya. Jadi dalam hal ini kalau pemerintah daerah itu orang-orang yang berkompeten bisa mengakses di situ. Jadi orang-orang kalangan terbatas untuk informasi terbatas. Misalnya SKPD bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan SKPD dari masing-masing SKPD yang ada, kemudian juga kecamatan, kemudian juga desa sesuai dengan peruntukan keuangan desa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Nah, untuk kalangan publik tentu ada beberapa hal yang bisa diakses dari e-budgeting ini. Misalnya laporan bupati, dan apa yang dicapai, tingkat perolehan pendapatan daerah yang sudah dicapai, kemudian anggaran-anggaran pembangunan yang sudah dicapai atau yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam hal-hal tertentu boleh diakses oleh publik. Anggaran elektronik ini disusun dalam aplikasi komputer berbasis website dan dirancang sebagai fasilitas proses penyusunan anggaran belanja. Adapun maksud dan tujuan dari e-budgeting ini, ya, yang pertama maksudnya adalah mempermudah tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan SKPD dalam proses penyusunan anggaran. Jadi dengan adanya e-budgeting ini, semua data tersedia dengan cepat, bahkan komprehensif, interkoneksi ya. Ada ketersambungan antara SKPD yang satu dengan yang lainnya bila ya sekali lagi bila e-budgeting ini konsisten dilakukan, sehingga nanti data-data dari semua SKPD dengan pemerintah daerah itu akan terjadi sinkronisasi yang sangat luar biasa, sehingga mempermudahkan bagi kalangan perencana di bagian-bagian pemerintah itu untuk merencanakan anggaran secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah bagaimana supaya nanti kualitas daripada APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJM daerah ya, kemudian keakuratan nilai, rekening dan akuntabilitas alokasi biaya. Jadi saya mengambil sumber ini dari praktek-praktek e-budgeting yang sudah dilaksanakan di pemerintahan Surabaya. Jadi ketika e-budgeting ini sudah dilaksanakan dengan baik, Anda boleh download ataupun lihat video-video perkembangan yang pesat yang dilakukan di kota Surabaya, yang boleh jadi dijadikan bagaimana sebagai contoh kota yang terbersih yang bisa dikelola melalui e-budgeting ini. Sehingga banyak anggaran yang bisa dihemat, banyak anggaran yang bisa dilakukan daya dukung oleh masyarakat melalui e-budgeting ini. Nah, kita lanjutkan dengan manfaat dari e-budgeting. Apa sih yang menjadi manfaat dari e-budgeting ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa proses penganggaran itu akan menjadi transparan ya. Kemudian proses penyusunan singkat dan tepat waktu. Sekali lagi kalau memang
komitmen dan konsisten melaksanakan e-budgeting. Tapi kadang juga beberapa perangkat daerah atau daerah tidak konsisten sehingga sistemnya ada tetapi masih selalu lebih percaya kepada sistem yang manual sehingga terjadi keterlambatan dalam menyusun anggaran. Karena kalau e-budgeting itu kan sinkron dia. Misalnya kalau membayar pajak sudah langsung masuk ke rekening. Di rekening itu sudah kita bisa memprediksi berapa pendapatan dalam waktu yang singkat. Ya, sehingga juga tentang berapa anggaran yang sudah terrealisasi ketika melalui e-budgeting itu pemerintah daerah di tingkat pusat, maksud saya di tingkat kabupaten itu bisa mengetahui anggaran mana yang sudah terrealisasi dan belum. Kalau sudah sinkron di seluruh SKPD, bisa dikontrol dalam satu sistem yang bisa dilihat oleh pusat center dari anggaran tersebut. Bahkan bisa kita kalau e-budgetingnya sampai ke tingkat desa, kita bisa tahu desa-desa mana yang belum bisa merealisasikan anggarannya. Nah, ketika terjadi perubahan anggaran bisa kita cepat menginstruksikan untuk melakukan perubahan dan menyesuaikannya. Siapa yang belum bisa menyelesaikannya bisa juga dirubah sistem anggarannya, dikembalikan ke daerah dan sebagainya. Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan. Jadi apa yang sudah direncanakan itulah disediakan anggaran. Tidak bisa lagi secara manual bisa dipindahkan atau tidak sesuai dengan perencanaan atau digeser tempat lain dan sebagainya. Karena untuk penggeseran baik secara manual maupun digital itu membutuhkan peraturan pendukung supaya bisa anggaran tersebut berubah. Kemudian di sisi lain, ketika misalnya melibatkan rekanan, proses transaksi juga bisa terkontrol melalui elektronik, ya, dari rekanan yang diajak bekerja sama, di mana dia harus menginput laporan keuangannya sehingga bisa dikontrol oleh BPK atau BPKP atau Bawasda, inspektorat yang ada, sehingga hampir semua lini sinkronisasi anggaran ini bisa dilakukan. Kronologis anggaran jelas, anggaran perubahan itu jelas, nanti secara elektronik akan terekam, ya. Jadi terus sumbernya dari mana, apakah dari DAU, DAK, apakah dari pendapatan asli daerah atau kontribusi dari beberapa pihak atau swasta yang ada. Laporan sesuai dengan permintaan Ketua Tim Anggaran pemerintah daerah dapat dipenuhi dengan mudah. Jadi tidak lagi ada penundaan karena sebelum resmi anggaran itu sudah dibaca. Berapa yang sudah terrealisasi atau tidak terrealisasi dibaca oleh tim pengendali pusat anggaran di daerah. Tinggal ditandatangani, ya. Tidak bisa lagi dibohongi, ya, bahwa anggaran ini sudah dipakai tapi ternyata masih parkir. Anggaran ini belum terrealisasi ternyata sudah terpakai dan sebagainya. Itu sudah terekam di dalam sistem anggaran, ya, berapa yang bisa pemerintah daerah ataupun SKPD tidak perlu membuang uang cash. Bahkan dia begitu memasukkan aplikasinya, laporannya yang terdahulu, maka proposal yang berikutnya akan dicairkan secara otomatis melalui e-budgeting ini. Rekanan juga dalam pembayaran terhadap rekanan juga kita tidak perlu membawa uang cash. Pembayaran pegawai juga tidak perlu dengan uang cash, sudah masuk ke dalam rekening mereka. Jadi tanpa campur tangan manusia, semuanya sudah bisa berjalan secara otomatis. Masuk anggaran dari DAK, DAU pusat, masuk ke bank yang sudah ditunjuk di daerah, kemudian direalisasi melalui e-budgeting sesuai dengan pagu anggaran yang sudah dirancang di dalam proses manual melalui penentuan perencanaan anggaran di daerah. Data dapat diakses secara online. Ini sudah jelas, sehingga akan mempermudah kita di dalam proses penganggaran.
Nah, kita lihat perbandingan antara proses yang dilakukan secara manual dan elektronik. Yang pertama misalnya dari pengusulan ya. Pengusulan kalau manual itu dilakukan oleh hard copy ya, dengan hard copy. Kemudian kalau elektronik langsung secara internet. Jadi kalau salah, kelebihan anggaran tidak sesuai dengan rencana yang disusun oleh SKPD, lalu dia mengusulkan anggaran, maka dia tidak valid, tidak sesuai dengan anggaran yang diminta dengan perencanaan. Kemudian perubahan pengusulan juga hard copy kalau manual, kalau di elektronik langsung secara internet. Penelitian usulan ya, jadi diteliti juga orangnya yang meneliti atau mengkaji atau memeriksa itu adalah secara manual, tetapi elektronik lebih ringkas. Mungkin saja nanti di situ ada fitur-fitur tinggal mencentang lengkap apa tidak ya, sesuai dengan rencana apa tidak. Mungkin campur tangan manusia di situ mencentang ya. Kemudian mensinkronisasi antara rencana, anggaran dengan usulan itu sudah mesin yang mengerjakan. Jadi kalau tidak ada kecocokan maka akan terjadi mungkin error di situ atau prosesnya akan lambat, tidak keluar dan sebagainya. Berarti ada sistem yang terganggu, ada program-program yang tidak sesuai yang diusulkan dengan realisasi anggaran yang diusulkan. Kemudian dari sisi catatan-catatan atau laporan-laporan, kalau manual itu mungkin tebal, susah, memeriksanya juga sangat lama ya. Kemudian ketidaksesuaian, untuk merinci ketidaksesuaian itu sering sekali mengalami hambatan. Sehingga dalam pekerjaan manual itu orang salah sering tidak diketemukan, kecuali ada laporan dari masyarakat atau mungkin perbedaan yang sangat signifikan, jauh sekali antara realisasi dengan proyek anggaran atau anggaran proyek, baru mungkin akan dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau proses manual yang tebal itu, jika tidak ada laporan ataupun perbedaan yang signifikan, maka itu sulit sekali diketemukan karena pemeriksaannya dari jumlah SDM yang ada, katakanlah misalnya inspektorat di daerah dengan SKPD yang diperiksa sangat banyak dengan laporan-laporan yang sangat tebal. Tetapi kalau elektronik dari sisi sinkronisasi anggaran, mesin sudah melakukan sendiri pengecekannya. Kemudian dari sisi kecocokan antara bukti dan ini juga sudah bisa dilakukan oleh mesin. Ya, uang yang diambil dan sebagainya itu sudah di mesin, rekanan yang mengambil, kemudian juga pajak yang dibayar oleh rekanan sudah secara otomatis dihitung oleh mesin. Nah ini membuat kadang-kadang orang lebih cepat kalau dia percaya dan berkomitmen untuk melakukan elektronik. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki komitmen dengan dalih bahwa dia lebih percaya pada manual, sebenarnya mereka ada ketidakmampuan di dalam mengelola keuangan secara transparan, cepat, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Meskipun dari sisi keinginannya mereka tidak melakukan korupsi, tetapi sebenarnya mereka tidak mampu mengelola keuangan secara tepat dan cepat sesuai permintaan isian yang dibuat di dalam aplikasi e-governance. Nah, kita lihat sekarang penggunaan pengguna e-budgeting ya. Siapa saja yang menggunakan e-budgeting ini? Ya, jadi yang pertama adalah tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang menggunakan ya anggaran ini, sehingga bagaimana dia bisa melakukan atau menyusun anggaran-anggaran tersebut melalui e-budgeting. Jadi tim anggaran ini nanti berhak untuk melakukan pengecekan dan pengubahan kegiatan. Ya. Jadi siapa saja yang berikutnya adalah SKPD, jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian Legislatif, kemudian
admin sistem ya. Jadi mereka juga tahu atau menggunakan e-budgeting ini, kemudian tim data dari e-budgeting ini. Nah, bagaimana para pengguna ini menggunakannya? Kita lihat mulai dari admin ya. Jadi admin sistem berhak untuk melakukan manajemen user atau manajemen database dan semua hak user lainnya seperti mengunci, membuka akses user, mengunci kegiatan yang diusulkan, backup data usulan, kemudian masuk ke user dalam rangka memfasilitasi kebutuhan user atas izinnya. Jadi admin ini bisa melakukan perubahan terhadap data user ya, pengguna ini apakah TKPD, apakah SKPD, apakah legislatif ya, sehingga mereka itu bisa merubah misalnya atas izin dari para pengguna ini, misalnya seperti username, kemudian perubahan apa istilahnya itu password dan sebagainya ya, sehingga para pengguna itu bisa lebih mudah difasilitasi oleh admin. Kemudian tim data. Tim data berhak untuk melakukan manajemen SSH ya. Apa SSH itu? Standar satuan harga misalnya. Kemudian ada harga satuan perkiraan kegiatan atau ASPK ya. Kemudian ada analisis standar belanja ASB dan estimasi harga satuan yang diperlukan atas seizin pimpinan, seperti memasukkan standar harga satuan dasar ya, atau SHSD ya, kemudian menglog komponen, membuat estimasi harga, membuat ASPK dan ASB. Jadi tim data ini bagaimana dia mensinkronkan ya, dari data manual ya, harga-harga, memperkirakan harga, menentukan harga satuan ya, apabila anggaran belanja daerah itu apakah belanja langsung atau tidak langsung, itu bisa dibuatkan sepanjang standar harga satuan dasar dan lain-lain melalui analisis-analisis yang dilakukan terhadap anggaran secara manual. Nah, bagaimana yang secara manual ini diformulasikan menjadi digital? Oleh sebab itu, tim data ini juga harus paham tentang akuntansi atau akuntansi sektor publik. Dia juga harus memahami teknologi informasi. Nah, kekuatan ini ya, meskipun tidak satu orang bisa di situ, bisa saja dia didampingi oleh orang ahli akuntan dan satu orang ahli teknologi informasi. Nah, mereka akan mendiskusikan untuk merumuskan bagaimana analisis-analisis di bidang anggaran ini dijadikan data elektronik. Sehingga nanti apa yang diinginkan oleh para pengguna atau user ini bisa diterjemahkan dalam data elektronik yang mudah diisi dan dianalisis oleh para pengguna e-budgeting ini. Nah, kemudian kita masuk ke tim anggaran. Jadi tim anggaran itu eksekutif atau legislatif nanti ya, atau yang eksekutif di beberapa SKPD yang ada ya, berhak untuk melakukan pengecekan dan pengubahan kegiatan, diantaranya membuat, menutup akses rencana kerja anggaran dan SKPD ya. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan anggaran sebelum dikunci atau di lock ya, sebelum dikunci, para pengguna e-anggaran ini bisa merubahnya sedemikian rupa dengan mudah.
sehingga tidak selalu berhubungan dengan admin daripada sistem ini. Nah, kecuali nanti sudah dianggap final, ya, kemudian juga para pengguna ini sudah menyatakan final, kemudian diperiksa juga oleh tim data, ya, sehingga dianggap valid, sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, disesuaikan dengan perencanaan yang ada, porsi-porsi antara anggaran pusat dengan daerah, porsi antara anggaran rutin atau belanja langsung atau tidak langsung, sehingga kalau sudah ini sinkron dilakukan lock, ya, dikunci sehingga tidak bisa lagi diperbaiki. Kemudian apalagi sudah ditetapkan melalui perda, ya. Ini dirubah anggaran ini kalau memang perlu dirubah dengan mekanisme tertentu, sehingga melalui peraturan daerah juga dilakukan perubahan. Kemudian pengguna selanjutnya SKPD, ya, berhak untuk mengajukan usulan kegiatan, diantaranya mengajukan usulan rencana kerja anggaran dengan harga sesuai dengan satuan harga standar dasar, memasukkan usulan pada aplikasi, jadi mereka menginput sendiri, jadi tidak lagi terakumulasi di satu tempat, diinput di situ, yang membutuhkan waktu berhari-hari, ya, belum lagi angkanya diketik salah, ya, sehingga perlu koreksi sinkronisasi antara Excel yang dibuat itu diinput lagi meskipun nanti yang disetor adalah soft copy-nya juga, bisa saja ketika menambahkan sheet itu bisa menjadi double atau ada sheet yang hilang sehingga menjadi berkurang. Nah, tetapi kalau misalnya diinput secara mandiri melalui aplikasi, maka secara otomatis koreksi sebelum di lock mereka bisa lakukan. Kenapa anggaran dari Excel secara manual tidak cocok dengan yang setelah dimasukkan di aplikasi, ya. Sehingga nanti mereka sebelum masuk ke anggaran yang sinkron di kabupaten, maka masing-masing SKPD itu juga bisa memeriksa terlebih dahulu. Kemudian legislatif berhak untuk melihat usulan kegiatan berdasarkan rekening. Jadi pos-pos atau pagu-pagu rekening yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, kita tinggal masuk di situ, ya. Tinggal masuk di situ, kemudian aplikasinya juga sudah sesuai. Nah, sehingga nanti kalau ada program-program yang tidak ada di dalam pagu ataupun rekening-rekening yang sudah disediakan menurut peraturan perundang-undangan, maka yang seperti itu mungkin akan menjadi usulan atau mensiasatinya supaya bisa masuk ke dalam salah satu program dari SKPD yang ada di daerah, ya. Jadi misalnya seperti sekarang ini ada tiba-tiba ada bencana COVID-19, semua anggaran sudah berjalan, dari mana ini dimasukkan itu harus dibuatkan semacam peraturan daerahnya dulu, dilakukan perubahan-perubahan, lalu nanti di dalam program atau aplikasi yang ada mungkin dia akan menambahkan pada program penanggulangan bencana. Nah, di situ nanti diimprovisasi sehingga jumlahnya makin besar di satu sisi di bagian bencana, di sisi lain di bagian pembangunan fisik bisa berkurang. Nah, itulah. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sistem itu, maka harus juga disiasati ketika tidak ada anggaran-anggaran yang tersedia di dalam aplikasi tersebut. Harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini sekaligus sebagai kendala juga ketika kita sudah memiliki pos yang rekening-rekening yang sudah disediakan oleh pemerintah, lalu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah, maka harus dibuatkan ruang-ruang khusus yang bisa dikelola sedemikian rupa untuk dimasukkan di dalam aplikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Bagian proses e-budgeting saya juga ini memakai
rujukan e-budgeting yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada survei data harga pasar. Jadi tidak lagi manual harga pasar itu ya. Setiap kita belanja itu survei itu sekarang juga pemerintah daerah, hampir setiap daerah memiliki poin-poin yang sama yang harus dibelanjakan di daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya kalau anggaran rutin itu masing-masing sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasti di seputar itu ya. Sehingga harga bisa kita lacak ya. Rekanan-rekanan bisa kita lacak dengan cepat ya, harga-harga barang yang ingin kita beli ya, misalnya pengadaan komputer itu dengan cepat kisarannya antara toko yang satu dengan toko online yang lain tidak seberapa jauh. Karena sekarang sudah online, persaingan sangat ketat. Kalau harganya terlalu mahal, terlalu jauh, tidak ada orang yang akan melirik ya toko tersebut ya. Sehingga inilah juga keuntungan bagi elektronik ini. Jadi e-budgeting ini. Jadi para rekanan tidak sembarangan naikkan harga ya. Rekanan sekarang sudah jemput bola, tidak lagi dia menunggu. Sebagaimana dagang-dagang atau toko-toko komputer zaman dulu itu dia sepertinya dewa, dialah yang menentukan harga. Tapi sekarang penjual lah yang bersaing untuk bagaimana bisa mendekati konsumennya dengan harga yang lebih murah, servis yang lebih baik, jemput bola, kualitas yang lebih baik. Sehingga nanti dengan e-budgeting ini jauh sekali semuanya serba murah tetapi dengan tidak menurunkan kualitas ya. Kemudian dari situ nanti akan disusun SSA, kemudian ASPK, kemudian analisis standar yang kita butuhkan untuk bagaimana supaya analisa standar belanja kita itu tepat ya. Kemudian ada standar nasional Indonesia di sebelah kiri. Jadi tetap kita berpatokan pada SNI, apapun jenis pengadaan barang yang ingin dilakukan. Kita sudah memiliki standar tersendiri. Kemudian ada studi historical baseline. Jadi studi historical baseline ini bisa dilakukan secara manual dan juga bisa secara menggunakan bantuan teknologi informasi ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan perencanaan ya, apakah sudah sesuai dengan RPJMD daerah, apakah program-program yang direncanakan di daerah yang sudah berupa anggaran itu sudah mengadopsi program-program kerja dari tingkat nasional ataupun provinsi ya. Sehingga nanti dari sisi peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan, anggaran yang kita bangun dan susun itu juga tidak melanggar. Selain kita berpedoman pada baku kebutuhan daerah. Nah kemudian satuan kerja, kita lihat di sebelah kanan satuan kerja anggaran ini juga mengerjakan usulan anggaran dari kantor masing-masing. Ya, jadi SKPD itu punya tim juga untuk merumuskan anggaran-anggaran yang dia butuhkan, ya, merumuskan perencanaan, merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang dia ingin beli, ya, ingin adakan, ya, sesuai dengan kebutuhan kantor masing-masing, lalu dibuatkan standar satuan harga. Dari mana standar satuan harga ini dibuat? Nah, itu dari penelusuran atau survei data harga pasar. Ya, nanti mereka akan membandingkan harga-harga melalui online sistem ini juga sangat cepat kita sebenarnya menyusun anggaran. Apa sih yang kita cari? Ya, saya pajaknya belum terkumpul semua. Apa kita menunggu pajak yang belum terkumpul? Ya. Pajaknya belum dilaporkan semua karena kita manual.
Tapi kalau kita sudah online sistem ya, tidak ada pungutan-pungutan pajak yang tersangkut, apakah itu di desa-desa, yang apakah di tukang-tukang pungut di desa ya, atau di tingkat kecamatan dan sebagainya tersangkut di situ belum disetor. Tidak ada masalah-masalah seperti itu. Ya, kemudian sisa anggaran di desa ataupun di SKPD yang belum kembali masih nyangkut sisa anggaran atau silpa terdahulu. Tidak ada. Karena begitu selesai anggaran, silpa itu harus dikembalikan atau belum diambil ya. Jadi silpa itu masih apa istilahnya itu masih di rekening pemerintah daerah. Ya, tidak bisa diambil sedemikian rupa. Kalau sudah diambil maka laporannya ataupun bukti-bukti pembayaran tertentu itu sudah masuk ke dalam sistem. Nah, sehingga nanti sebenarnya begitu selesai pekerjaan, laporan selesai, e-budgetingnya bekerja ya, dalam waktu 2-3 hari sudah laporan selesai dengan rapi. Nah, ini persoalan-persoalannya sekarang adalah komitmen daripada para pelaksana e-budgeting ini. Kemudian data harga ber-ID. Nah, ini juga sangat penting. Ya, jadi di sedapat mungkin nanti kalau belanja sesuatu itu kan ada barcode-nya. Setiap unit yang diambil, apakah komputer ada barcode-nya, tinggal di screen di tempat rekanan, nah masuk langsung ke sistem kita. Jadi tidak lagi salah mengetik nama barangnya, salah mengetik spesifikasinya, ya termasuk juga harganya. Kemudian nanti sinkron nih harganya, jumlahnya berapa, langsung masuk ke rekening rekanan. Potongan pajaknya langsung kembali ke kas negara, daerah kita dan sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang sangat kita idam-idamkan, sehingga banyak hal terjadi penghematan-penghematan dan transparansi yang luar biasa yang membuat pemerintah daerah atau kita sebagai masyarakat itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga banyak hal yang bisa dikerjakan melalui proses efisiensi. Kemudian baru kita lihat ke bawah dari e-budgeting itu ada proses penyusunan APBD. Ya. Proses penyusunan APBD. Kemudian seperti di Kota Surabaya ini ada namanya ACT Planning. Jadi ACT Planning ini ada bank data usulan proyek dari Musrendang, alokasi dan lokasi proyek ber-ID berbasis KIS 5 tahun terakhir. Jadi bagaimana supaya kegiatan-kegiatan daripada anggaran ini ya, lokasinya jelas gitu ya, karena kita memakai GIS ini ya, peta digital ini menunjukkan lokasi pengadaan barang itu diadakan, sehingga dari sisi tempatnya, lokasinya jelas ya, yang melaporkan letaknya jelas ya, di dalam kota di mana dia. Kalau misalnya melaporkan tentang kerusakan pembangunan, di mana lokasinya jelas dengan kurun waktu yang sudah real time. Jadi tidak lagi besoknya. Sekarang melaporkan, sekarang sudah terlihat di mana orang itu melaporkan. Sekarang membeli barang, membayar barang, sekarang transaksi di mana posisinya terlihat di situ. Ya, sehingga sangat mudah kita melacak proses realisasi daripada anggaran tersebut. Dan persis tidak ada yang memegang uang secara cash ya. Jadi semua memakai e-budgeting ya, uang elektronik ya. Jadi pemindahan itu pakai barcode. Setelah kita bayar di suatu bank, jadi pejabat yang harus membayar itu juga membubuhkan tanda tangan elektronik di situ.
Setelah itu terjadi, berarti barang sudah diterima, maka pihak bank mentransfer uang itu ke rekening rekanan, sehingga persis tidak akan memegang uang cash sekalipun. Sehingga penyimpangan-penyimpangan dari keuangan itu akan lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan secara manual. Database yang ada di e-budgeting itu apa? Jadi yang pertama adalah inputan program pada RPJMD. Jadi ada di situ narasi program kerja RPJMD yang disusun oleh daerah, yang nanti juga diterjemahkan dalam bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kode-kode rekening sesuai dengan Permendagri 13/2006 yang sudah dirubah menjadi Permendagri 21/2011. Kemudian kode barang sesuai dengan Permendagri 17/2007 yang sudah berubah menjadi Permendagri 19/2016. Jadi sebenarnya sudah ada semua di aplikasinya itu, sehingga pengetikan barang, ya, jenis barang, rekening-rekening itu tidak akan mungkin salah. Tinggal kita mengisi di situ, ya, menginput di situ, bukti fisiknya juga kita input, ya, apakah itu berupa kwitansi pembayaran, ya, apakah itu berupa nota pembelian barang, ya. Kemudian kode akun sesuai dengan Permendagri 64/2013. Nah, ini nanti diterjemahkan oleh orang IT masuk ke dalam sistem e-budgeting. Barangkali ini sudah dibuat secara sentral oleh pusat, sehingga setiap daerah memiliki kesamaan, ya, sesuai dengan kode-kode yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian inputan standar harga. Data standar satuan harga belanja daerah, data harga satuan pokok kegiatan, data SSB non-fisik, dan ASB fisik konstruksi. Nah, jadi itu isinya. Kemudian juga inputan usulan rencana kerja anggaran SKPD, ya, untuk belanja langsung. Nah, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan SSH. Ya. Standar satuan harga. Standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah berdasarkan Permendagri 13/2006 pasal 93 yang sudah mengalami perubahan menjadi Permendagri 21/2011. SSH merupakan harga satuan tertinggi dan tidak termasuk PPN yang tepat dapat dibeli dibayarkan sesuai dengan harga yang wajar. Jadi mereka sudah memakai patokan harga tertinggi, ya. Jadi sudah patokan harga satuan tertinggi, lagi di markup, nah tentu ini akan terlalu besar selisih harga yang akan diperoleh oleh oknum-oknum yang melakukan markup dari sistem satuan harga. Tetapi inilah pentingnya perlu SSH ini. Jadi sudah survei di mana-mana, lalu ketemulah SSH. Jadi sudah memakai satuan harga tertinggi. SSH merupakan harga elemen penyusunan komponen ASPK dan ASB kegiatan fisik dan non fisik. Ya. Jadi sudah mencangkup, ya. Jadi harga standar ini sudah dilakukan analisis setiap komponen-komponennya sehingga ketemu harga tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan ASPK atau harga satuan pokok kegiatan. Apa yang dimaksud dengan ASPK? Harga komponen kegiatan fisik non-fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHSD sebagai elemennya.
merupakan rumusan harga satuan biaya untuk suatu bagian kegiatan yang disusun dari kumpulan SHSD dengan koefisien tertentu yang ditetapkan sebagai analisis standar yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi ini yang disebut dengan ASPK. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ASB? Analisis standar belanja. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi tidak saja tentang kaitan harga barang, tetapi untuk mencapai harga barang tersebut prosesnya juga dinilai. Ya, tempat membelinya, ya, transportasinya, distribusinya, ya. Kalau jauh dari pusat produsen maka harganya akan lebih banyak. Kalau membeli jumlah sedikit tentu harganya lebih mahal. Juga hal itu juga penentuannya harus berdasarkan peraturan dan Mendagri yang ada. Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal, kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya. Jadi kewajaran beban kerja itu adalah terkait dengan bidang-bidang yang mengerjakan. Jadi misalnya kalau terkait dengan jasa itu ya, maka jasa seorang dokter, jasa seorang paramedis, jasa seorang bidan, tentu kita lihat nilainya berbeda sesuai dengan beban kerja yang harus. Kemudian orang yang memiliki risiko tinggi misalnya di bidang listrik akan beda dengan kuli bangunan biasa. Nah ini misalnya, jadi kewajaran itu. Kemudian dari kewajaran biaya, jadi rantai distribusinya makin panjang maka harganya lebih mahal, kualitasnya lebih baik maka harganya lebih mahal. Ya, jadi itu disebut dengan batas kewajaran biaya. Nah kemudian kita lanjutkan penjelasan tadi. Ya. Jadi kaitan dengan beban kerja dan biaya. Kewajaran beban kerja yang pertama adalah berkaitan dengan logis program kegiatan yang diusulkan dengan strategi prioritas APBD. Kemudian kesesuaian antara program kegiatan yang diusulkan dan tugas pokok serta fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program kegiatan di tingkat pencapaian yang diinginkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ini biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan beban kerja yang ditanggung oleh SKPD atau para pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas kegiatannya. Kemudian kewajaran di bidang biaya. Ya. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja. Standar biaya. Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku dibandingkan dengan standar di sektor privat. Ya. Kemudian kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Ya. Jadi sumber-sumber yang dikelola juga berpengaruh terhadap harga satuan anggaran ya. Jadi siapa yang istilahnya, makanya semakin banyak beban kerja, semakin banyak melibatkan atau menghasilkan keuangan ya, katakanlah begitu. Jadi misalnya di bidang pengeluaran di dinas perpajakan atau dinas pendapatan daerah tentu akan berbeda dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Karena risikonya sangat tinggi, kemudian juga sumber anggaran daerah itu berasal dari pendapatan dinas pendapatan daerah. Ya. Jadi itu disebut dengan kewajaran biaya. Nah, apa yang penggunaan dengan GIS ya? Jadi GIS, Geospatial Information Service Development, jadi memetakan lokasi. Jadi ini wajib di dalam sistem itu menggunakan GIS ini. Untuk komponen pekerjaan fisik, SKPD wajib memasukkan lokasi pekerjaan melalui aplikasi GIS e-budgeting yang menggunakan peta berbasis Google Map. Jadi
rekanan tidak bisa membohongi posisi kantornya di mana, ya. Kemudian sisi lain ketika kita sudah mulai mengerjakan proyek ataupun pengadaan barang, maka lokasinya juga jelas. Kalau secara manual sering sekali kita mencari kantor rekanan itu sulit, ya. Di mana posisinya, ya. Bahkan ketika kita jajagi misalnya ke kota lain, misalnya posisinya, ternyata kantornya tidak ada. Dia hanya memakai rumahnya sendiri sebagai kantor. Kerugian bagi kita secara manual datang ke sana. Biaya transportasi, biaya penginapan dan sebagainya. Tujuan GIS untuk dapat diketahui lokasi pekerjaan fisik yang akan, sedang maupun telah dikerjakan sehingga tidak terjadi double pengalokasian anggaran. Jadi penggunaan anggaran double juga tidak dimungkinkan dengan mapping atau peta lokasi yang sudah ditampilkan. Kemudian penyusunan RKA atau DPA, ya, dokumen pelaksana anggaran. Bagian bina program menyiapkan aplikasi e-budgeting. Ini pusatnya di Jakarta, ya, termasuk komponen SSH yang akan digunakan dan ditetapkan oleh keputusan Bupati dan Wali Kota. Bapeda mengisikan kegiatan, target output untuk tiap kegiatan, nilai pagu, subtitle dari tiap kegiatan untuk semua SKPD maksimal 1 tahun, minggu sebelum SE beredar. Kemudian TAPD membuat dan mengirimkan surat edaran Ketua TAPD terkait dengan waktu mulai penyusunan RKA. Ya, jadi langkah-langkahnya itu sudah jelas, ya. Karena dengan e-digital ini tidak, mungkin boleh dikatakan tidak fleksibel, ya. Tetapi kita dijamin bahwa anggaran itu sudah dipastikan terprogram sedemikian rupa, ya. Dan kita lanjutkan dengan teknis pelaksanaan. Ya. Aplikasi e-budgeting atau e-project planning, e-delivery, e-controlling, dan e-performance dikelola oleh bagian bina program pemerintah kabupaten. Jadi dari pusat sampai kabupaten juga ada bina program, ya. Server aplikasi dan database ditetapkan dalam satu ruang server yang sama dengan backup sistem ditempatkan pada lokasi, ya, yang berbeda, ya. Kemudian data aplikasi e-budgeting, e-project planning, delivery, kemudian controlling and performance terintegrasi dalam satu database yang real time. Jadi ada juga kelemahannya, kita tidak bisa menunda setiap pekerjaan yang sudah bersifat elektronik, ya. Karena kalau ditunda, maka bagian yang lain tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Ya, jadi biasanya laporan masuk bisa mengamprah pekerjaan yang berikutnya. Laporan masuk, ngamprah ke pekerjaan berikutnya, ya. Jadi sistemnya sedemikian rupa, jadi bisa tutup, buka, tutup, buka, tutup. Enggak, tidak mudah seperti dulu kita laporannya kumpulin dulu, kerjaan terus dikerjakan, bahkan nanti tanda tangan rekanan belum dapat, kemudian bukti potongan pajak, rekanan dan sebagainya belum dapat, bisa susul belakangan dan sebagainya. Inilah yang membuat anggaran-anggaran kita tidak direalisasi dengan cepat karena terhambat oleh sistem manual ini. Nah, kemudian aplikasi yang digunakan, ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh pemerintah yang sudah praktik, ya. Yang pertama, aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.3, framework Symfony 1.0, Symfony 2.0, dan Smarty. Kemudian yang berikutnya adalah database menggunakan PostgreSQL versi 9.4. Sistem operasi yang digunakan untuk server aplikasi Linux dan seterusnya, ya.
Nah, jadi ini orang-orang teknologi informasi banyak mengerti tentang hal ini ya. Dan aplikasi GIS yang menggunakan Google Meet, mungkin Anda sudah sering menggunakan, sehingga Anda sekarang berada di mana dengan cepat bisa kita ketahui. Dan server yang digunakan, server tentu harus memadai supaya setiap komponen SKPD bisa menginput dengan cepat. Ya, di sini server live aplikasi, server yang diakses oleh SKPD untuk entry melalui aplikasi. Spesifikasi minimal dual prosesor, memori 32 GB, hard disk 300 GB. Spesifikasi memori hard disk dapat dikembangkan 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya. Kemudian server database dan storage, kemudian server data khusus untuk menangani database, server storage untuk backup penyimpanan aplikasi dan database. Server database dapat digabungkan dengan database aplikasi lainnya. Kemudian server test base atau uji coba. Server yang digunakan untuk uji coba aplikasi jika terdapat pengembangan perbaikan sebelum server live aplikasi. Jadi ada server yang bersifat uji coba. Ya. Bahkan nanti para pengguna ini, kalau kita belum mahir dalam menggunakan e-budgeting ini, disediakan manual sistem ya, memasukkan aplikasi, memasukkan data melalui aplikasi yang belum online, ya, masih offline. Nah, jadi setelah apa istilahnya itu dianggap sudah valid, baru diinput secara online. Tetapi kepentingan ini kita tidak dibutuhkan. Karena apa? Betapa sulitnya ketika kita mencoba secara manual, lalu menginput lagi ke secara online. Ya. Jadi double pekerjaan yang harus kita lakukan. Lebih baik kita masukkan ke online, ya. Tetapi tingkat validasinya itu diberikan kurun waktu sehingga kita sempat memeriksa, mensinkronkan dengan secara manual, apakah memakai kalkulator dan sebagainya, apakah memakai Excel, apakah sudah cocok yang kita input ke dalam aplikasi dengan manual yang kita punya di masing-masing SKPD. Ya. Sehingga kalau toh terjadi perubahan-perubahan, tidak total menginput ulang. Kalau kita belajar melalui offline, tentu double pekerjaan yang harus kita kerjakan. Bandwidth, ya. Mungkin Anda sudah kapasitas ya. Jadi bandwidth ini, bandwidth untuk aplikasi e-budgeting, planning, delivery, controlling, performance adalah bandwidth internasional yang digunakan untuk memfasilitasi akses dari luar lingkungan kabupaten, kota, nasional maupun internasional. Jadi sedapat mungkin kita sudah bisa dipahami oleh atau bisa menjangkau tingkat internasional ya. Kalau ACT ini sudah harus internasional ya. Jadi tamu mau baca petanya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Ya, letak kotanya, letak tempat-tempat bersejarah dan sebagainya itu sudah. Jika terjadi kerusakan, gangguan lalu lintas dan sebagainya, tamu atau orang asing itu bisa menginput dari lokasi dengan memilih dengan 2 bahasa. Ya. Demikian juga di bidang anggaran. Ya, barangkali nanti kita akan menjualnya dalam bentuk obligasi kepada pihak asing sebagai investor setiap program proyek pengadaan barang yang ada di kabupaten kota yang kita miliki. Sehingga sebenarnya bandwidth tersedia itu sudah bisa memenuhi kapasitas nasional maupun internasional. Bandwidth yang disediakan oleh Dinas Kominfo Sandi untuk menghubungkan SKPD terhubung dengan aplikasi melalui jalur internal atau intranet pemerintah kabupaten kota melalui LAN, VPN ataupun PO. Ya. Jadi Kominfo Sandi memiliki peran di sini untuk memperkuat e-budgeting yang ada di daerah. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya kapan kita e-budgeting, itu aja. Ya. Sekali lagi,
ketika kita komitmen e-budgeting, maka pemerintah harus memiliki pegawai-pegawai yang menguasai e-budgeting. Tidak lagi menggunakan tenaga pihak ketiga yang suatu saat dia bisa memperdaya kita ya. Jadi kalau kita punya pegawai sendiri tentu atau merubah aplikasi atau terjadi kesalahan ya bisa diperbaiki oleh staf kita sendiri. Ini sarana penunjang. Ruang server yang memadai, ruangan khusus server yang tertutup, rak server, AC yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dengan suhu ruangan terjaga. Jadi 18 sampai 22 derajat. Kemudian ada UPS untuk server, perangkat jaringan beserta keamanannya, ada router switch atau managed unmanaged firewall, kemudian daya tegangan listrik yang memenuhi dan genset. Jadi tidak dimungkinkan harus mati selama 3,5 tahun minimal, 3 sampai 5 tahun. Karena orang untuk bertransaksi e-budgeting itu bisa kalau katakanlah misalnya kalau di tempat kita hari ini malam, di negara lain di bagian belahan bumi lain adalah siang. Sehingga itu bisa beroperasi selama 24 jam baik dengan rekanan yang berada di Indonesia maupun dengan rekanan-rekanan yang berada di luar negeri ya. Dan sarana SKPD. Di SKPD tidak kalah pentingnya juga sarana-sarana yang harus tersedia. Perangkat untuk mengakses aplikasi SKPD maupun pengguna ya. Perangkat untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan komputer, notebook, tablet, kemudian smartphone. Aplikasi yang digunakan, aplikasi browser untuk mengakses internet, seperti Mozilla, kemudian Google Chrome, yang merupakan aplikasi standar komputer, notebook, tablet, maupun smartphone. Ya. Jaringan internet jika mengakses dari lingkungan SKPD yang disiapkan oleh Dinas Kominfo Sandi, dan jaringan internet Wi-Fi, mobile data. Jadi, kalau misalnya tidak ada Wi-Fi, belum ada Wi-Fi, tentu kita tidak bisa melakukan e-budgeting secara penuh. Jadi ada desa-desa, ada kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh sarana internet. Nah sekarang kalau kita sudah sepakat, sarananya sudah ada, kadang juga tidak bisa terlaksana. Karena komitmen dari para pejabat daerah di bidang anggaran itu belum sepenuhnya terlaksana. Persiapan SDM pengelola sistem. Tenaga analis menerjemahkan proses bisnis ke aplikasi. Menerjemahkan proses-proses perencanaan publik ke dalam aplikasi. Di mana dia memahami proses yang dilaksanakan oleh bisnis atau perencana publik, alur pengeluaran anggaran sesuai dengan regulasi ya, dan sistem akuntansi dan sebagainya, kemudian diterjemahkan ke dalam aplikasi. Tim pendamping SKPD yang bertugas mendampingi SKPD dalam penggunaan aplikasi termasuk memverifikasi kesesuaian data yang dimasukkan SKPD. Kemudian tenaga programmer bertugas membuat aplikasi berbasis web dan melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi. Inilah yang saya maksud, jangan memakai pihak ketiga. Jadi kalau kita memakai pihak ketiga di luar staf kita, maka alamat kita akan mengalami kesulitan ketika terjadi error, ketika terjadi perbaikan sistem, kelebihan tegangan sehingga membuat sistem terganggu dan sebagainya. Kita akan memanggil pihak ketiga yang belum tentu ada di tempat. Kalau itu ada di tempat, dia akan menawarkan harga yang semena-mena. Ya. Jadi ini banyak dialami oleh para pebisnis kita yang mempergunakan jasa pihak ketiga. Tenaga dokumenter ya, atau dokumentator atau helpdesk bertugas mendokumentasikan proses bisnis atau kegiatan perencanaan ke dalam bentuk alur proses besar sebelum aplikasi dikembangkan, serta mendampingi programmer melakukan uji coba, memfasilitasi
pelatihan, memfasilitasi saran, masukan pengguna sistem. Tenaga IT bertugas untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan server dan dapat diakses melalui jaringan. Jadi kalau bisa di setiap SKPD dan para pengguna ini sudah ada tenaganya itu ya. Jangan sampai nanti sangat aneh dari server pusat pindah-pindah ke SKPD sebagai tenaga ahli di situ. Ya, jadi kita harapkan IT ada di situ ya. Kemudian tenaga programmer ada di setiap SKPD sehingga lebih mudah menggunakan pekerjaan lebih cepat. Anda bayangkan kalau misalnya hanya ada di tingkat pusat atau di kabupaten, betapa susahnya e-budgeting itu. Ya, jadi kalau terjadi kerusakan di SKPD, nanti stafnya itu akan lari ke SKPD tertentu, lari ke SKPD yang lain dan sebagainya, sehingga membuat justru bukannya mempercepat tetapi menjadi sangat terlambat. Kemudian kita lanjutkan masih persiapan SDM. Yang berikutnya adalah pembentukan tim entry SKPD ya, seperti tadi. Jadi setiap SKPD juga punya tenaga. Di masing-masing kuasa pengguna anggaran atau KPA, SKPD yang bertugas untuk melakukan entry pada sistem adalah PNS yang mampu mengoperasionalkan atau mengoperasikan komputer dan memahami alur pengelolaan anggaran. Jadi paling tidak ada bagian keuangan atau akuntan yang mampu menginput di situ. Tinggal memasukkan saja di dalam sistem itu. Ya. Kemudian pelatihan pengguna teknologi informasi. Jadi nanti kalau memang tidak ada tenaga-tenaga yang berkaitan dengan spesifikasi komputer atau tenaga programmer di dalam SKPD, jadi tenaga-tenaga yang akan digunakan itu dilatih untuk menginput, mengerti tentang apa isi program itu, aplikasi itu apa saja yang harus dimasukkan dan sebagainya, itu harus perlu dilakukan pelatihan. Ya. Kemudian pelatihan penggunaan aplikasi oleh tim pendamping SKPD sebagai pengelola dan pengguna sistem. Kemudian pelatihan penggunaan aplikasi untuk tim SKPD dan penyedia barang dan jasa. Jadi untuk di daerah-daerah yang seperti kita baru berkembang teknologi, maka para rekanan-rekanan terutama yang ada di daerah perlu diperkenalkan supaya dia bisa bersaing masuk dalam sistem kita. Kemudian pelatihan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena sistem itu semakin hari semakin canggih. Bagaimana supaya setiap perkembangan IT itu diikuti oleh sistem e-budgeting kita. Sehingga nanti makin lama makin ringkas, makin cepat ya. Kemudian diperlukan pelatihan secara terus-menerus. Kemudian tahapan persiapan sistem. Tahapan pembuatan persiapan sistem, pembuatan dokumentasi aplikasi sistem yang akan dikembangkan. Jadi kita tim analis itu membaca program-program kerja yang dilakukan secara manual oleh pemerintah melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian nanti diterjemahkan dalam rekening-rekening SKPD apa saja yang bisa dikerjakan di situ, indikator-indikator apa yang ingin dipenuhi ya. Kemudian itu nanti bagaimana bentuknya dalam uang, dalam jumlah uang, pengeluarannya apa, sehingga itu dipelajari kemudian dipetakan oleh tim perencana ya. Kemudian nanti pembuatan alur buku pedoman untuk masing-masing aplikasi, dibuatkan alur kerjanya, dirumuskan antara para perencana dengan tim IT. Ya. Kemudian pembuatan SOP untuk masing-masing aplikasi, ini sudah mulai dikerjakan.
pembuatan regulasi berupa peraturan kepala daerah yang mengatur terkait sistem dan digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi aplikasinya sudah siap, ya, flowchartnya sudah siap, ada yang mengerjakan draft hukumnya. Penentuan reward dan punishment dalam pemanfaatan aplikasi. Penolakan terhadap dokumen yang tidak melalui sistem wajib menggunakan aplikasi, tidak manual. Ya. Jadi penolakan, penerimaan, usulan-usulan itu tetap dilakukan melalui sistem. Ya, sehingga nanti di situ ada rekam jejaknya seperti tadi, yang mudah dilacak, ya. Terutama transparansi dan keterbukaan publik yang perlu dilihat oleh publik, sehingga apa yang direncanakan itu menjadi transparan dan akuntabel. Lanjut. Sosialisasi, ya. Jadi sosialisasi serta pelatihan aplikasi kepada internal pemerintah daerah termasuk legislatif, ya, termasuk legislatif, penyedia barang dan jasa yang melakukan perikatan kerja dengan Pemda melalui asosiasi ataupun mengundang penyedia langsung, khusus untuk aplikasi e-delivery, ya. Kemudian pelaksanaan uji coba penerapan aplikasi pada satu atau beberapa SKPD sebelum digunakan seluruh SKPD yang ada. Jadi uji coba dulu. Dan sosialisasi pemahaman IT, keamanan informasi pada sistem IT, tidak sharing password, menggunakan password yang baik, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sistem. Jadi orang-orang yang megang ini juga dipegang kejujurannya, ya. Karena nanti kalau passwordnya itu di-sharing gitu ya, di-sharing pada orang, sehingga itu akan membahayakan terhadap keamanan data. Tetapi tidak juga hanya diketahui password itu oleh satu orang. Jadi bagaimana di admin sistem itu juga bisa melacak ketika misalnya admin daripada para pelaksana e-budgeting di masing-masing SKPD barangkali kelupaan, ya, passwordnya. Harus dibuat semacam kita kalau di Facebook ada password yang lupa, maka nanti akan menyebut nomor HP, menyebut email dan sebagainya untuk ditata ulang passwordnya. Atau misalnya kalau yang bersangkutan kemudian berhalangan, katakanlah misalnya mendadak sakit atau meninggal, tidak bisa dihubungi, password jangan sampai lupa dan tidak bisa membuka sistem. Maka admin pusat harus mampu memecah dan membuka password yang baru, sehingga bisa dilanjutkan oleh orang lain. Kemudian fakta integritas kontrak kerja antara kepala SKPD dengan kepala daerah. Jadi siapapun yang bekerja di situ yang terkait dengan sistem e-budgeting harus membuat fakta integritas. Jadi tidak saja SKPD dengan kepala daerah. Jadi misalnya SKPD pun memperkerjakan orang-orang di situ membuat fakta integritas yang bisa digunakan untuk menjamin bahwa sistem itu aman atau tidak. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan mungkin ini sudah lebih mudah seharusnya, ya. Sekarang tinggal komitmen, ya. Apa sih susahnya kita memasukkan ke dalam aplikasi? Yang penting komitmennya untuk melaksanakan, ya. Kemudian apa-apa yang harus dilakukan secara manual, ya. Harus mengundang rekanan, harus membuat standar harga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ini sebenarnya yang paling sulit, ya. Kalau sudah menginput di dalam sistem, ini sesuatu yang sangat mudah. Setelah tahap uji coba dilaksanakan secara menyeluruh dengan pendampingan oleh tim pendamping SKPD dan FDEX, ya, kendala pada aplikasi dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti segera oleh tim teknis, analisis program dan FDEX dan tim pendamping SKPD. Kemudian evaluasi sistem secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, penyempurnaan sistem,
SDM sampai dengan sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan sistem dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan setelah betul-betul siap, baru di launching untuk melaksanakan e-budgeting ini. Ya. Dan dibuatkan perjanjian kontrak kerja, disepakati oleh SKPD, lalu dilaporkan ke tingkat daerah, ke tingkat pemerintah di atasnya, disepakati ya, diperiksa sistemnya, ya, kemudian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jalan. Sehingga nanti siapa yang komitmen untuk melakukan e-budgeting ini, dialah yang akan lebih cepat untuk bisa bersaing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan lebih cepat di daerah masing-masing. Ya, demikianlah pertemuan kali ini yang menjadi gong sebenarnya dari e-government ini adalah e-budgeting ini. Sekali lagi, betapapun canggihnya IT yang kita miliki, kembali lagi pada sumber daya manusia, tentang komitmennya, kejujurannya, ya, kemudian juga keprofesionalannya dalam menyusun perencanaan anggaran supaya terjadi anggaran yang transparan, akuntabel, terjadi efisiensi, sehingga bisa nanti dengan sumber-sumber terbatas bisa membangun lebih banyak, baik secara fisik, pengadaan barang maupun non-fisik di daerah masing-masing. Jadi siapa yang sudah komitmen, sepakat untuk melaksanakan e-budgeting, dialah yang akan lebih cepat bisa bersaing, karena dia akan terkoneksi dengan tingkat nasional, antar daerah, bahkan internasional, untuk bisa memacu pembangunan di daerah masing-masing. Demikianlah, semoga penjelasan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.